Sinkronisitas. Sinkronisitas terjadi karena suatu alasan. Tidak ada kecelakaan, dan tidak ada kebetulan yang benar-benar tanpa makna. Pernahkah teman-teman berpapasan dengan teman lama di tempat tak terduga? Mendengar seseorang mengucapkan kata-kata yang sama dengan apa yang baru saja kita pikirkan? Atau memiliki pertanyaan dalam hati yang kemudian terjawab lewat lirik lagu atau konten di media sosial? Seringkali kita menganggap semua itu hanya kebetulan. Namun kenyataannya, setiap hal yang kita anggap kebetulan itu sebenarnya membawa pesan tertentu untuk kita. Faktanya, tidak ada peristiwa yang murni kebetulan atau kecelakaan. Segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari pola sinkronisitas. Hidup kita terhubung dalam satu jalinan, dari masa lalu, masa sekarang, hingga masa depan. Semua peristiwa yang kita alami, baik besar maupun kecil, saling berkaitan membentuk alur yang membantu kita memahami pelajaran hidup yang lebih besar. Pernahkah teman-teman mengalami hari di mana semuanya berjalan begitu lancar dan terasa sempurna? Atau sebaliknya, hari yang penuh hambatan, di mana kebetulan-kebetulan kecil terasa menjengkelkan dan menambah beban pikiran? Kedua situasi ini adalah contoh bagaimana sinkronisitas bekerja. Alam semesta mengirimkan kepada kita orang-orang, situasi, bahkan tantangan di waktu yang tepat, sesuai kebutuhan pertumbuhan jiwa kita. Ada pepatah lama yang mengatakan, ketika murid siap, guru akan datang. Itulah hakikat sinkronisitas. Saat kita benar-benar selaras dengan keinginan terdalam, kita akan dipertemukan dengan apa yang kita cari. Dua orang yang bertemu secara tidak sengaja sebenarnya sudah berada pada frekuensi yang sama. Sinkronisitas mengatur waktu dan cara mereka bertemu, karena pada dasarnya semesta selalu bekerja di luar kesadaran logika kita. Ketika kita memahami cara kerja sinkronisitas, kita akan menyadari bahwa kita juga dapat menciptakan sinkronisitas dalam hidup. Caranya adalah dengan percaya bahwa sinkronisitas itu nyata. Jika kita terus-menerus mengatakan bahwa semua adalah kebetulan, kita mengirimkan sinyal spiritual yang lemah. Alam semesta bekerja berdasarkan energi dan getaran yang kita pancarkan. Jika kita memancarkan keraguan, maka sinyal kita tidak akan pernah cukup kuat untuk membuka pintu sinkronisitas yang lebih besar. Misalnya, ketika kita terus memikirkan hal-hal negatif, kita akan menarik pengalaman negatif pula. Ini bukan sekadar hukum tarik-menarik, melainkan pola sinkronisitas yang mengikuti frekuensi pikiran kita. Semakin rendah vibrasi kita, semakin banyak kejadian yang menegaskan ketakutan dan kecemasan kita. Sebaliknya, jika kita menjaga frekuensi tetap netral hingga positif, maka sinkronisitas yang muncul akan membantu pertumbuhan spiritual dan keseimbangan hidup kita. Rasa ingin tahu dan kemauan untuk terus belajar akan menumbuhkan sinkronisitas. Ketika kita membuka diri untuk belajar, alam semesta akan mengirimkan informasi baru dalam berbagai cara. Bisa melalui konten media sosial yang tiba-tiba muncul di beranda, video di YouTube yang menjawab pertanyaan kita, buku yang direkomendasikan oleh teman, atau nasihat dari orang-orang terdekat. Guru-guru spiritual juga bisa hadir dalam wujud orang biasa yang kita temui sehari-hari. Hal lain yang sering dianggap kebetulan adalah pertemuan dengan orang-orang tertentu. Kita sering berpikir bahwa bertemu seseorang adalah hal biasa. Namun, pertemuan itu sebenarnya sudah diatur oleh sinkronisitas sejak lama. Mungkin kita belum memahami makna pertemuan itu sekarang, tetapi di kemudian hari kita akan menyadari benang merahnya. Mengapa kita dipertemukan, apa pelajaran yang dibawanya, dan bagaimana ia mengubah arah hidup kita meskipun hanya sedikit. Pertemuan dengan orang-orang tertentu adalah bagian dari keterkaitan masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Ada pelajaran, peringatan, atau berkah yang terselip di dalamnya. Bahkan,
Ketika kita hanya mendengar percakapan orang asing di angkutan umum yang kebetulan membahas masalah yang sedang kita pikirkan, itu pun termasuk sinkronisitas yang dikirim semesta untuk menuntun kesadaran kita. Catatan penting tentang sinkronisitas adalah kita dapat mulai mengenali pola-pola kecil yang muncul. Entah itu melalui angka, simbol, pertemuan, atau kejadian berulang. Semua itu adalah cara semesta dan kecerdasan spiritual untuk menjangkau kita, memberi dukungan, bimbingan, dan kasih yang tak pernah putus. Belajarlah untuk terbuka pada sinkronisitas. Lihat setiap peristiwa bukan hanya dengan mata, tetapi juga dengan hati. Saat kita berhenti memandang hidup sebagai rangkaian kebetulan dan mulai menyadari bahwa semuanya memiliki maksud dan tujuan, saat itu pula hidup kita akan menjadi lebih bermakna dan penuh keajaiban. Teman-teman dapat mulai melatih diri dengan menanyakan dalam hati setiap kali sinkronisitas muncul, apa pesan yang ingin semesta sampaikan padaku hari ini? Dengan cara ini, kita akan semakin terhubung dengan alur kehidupan yang mengalir, bukan melawan arusnya. Pada akhirnya, sinkronisitas bukan sekadar fenomena spiritual yang abstrak. Ini adalah jembatan nyata yang menghubungkan kesadaran kita dengan kehendak semesta. Ketika kita hidup selaras, kita akan menemukan bahwa hidup ini tidak pernah sunyi dari bimbingan dan tanda. Segala sesuatu hadir untuk mendewasakan jiwa, menuntun kita pulang pada tujuan tertinggi kehidupan. Bagaimana pengalaman sinkronisitas teman-teman selama ini? Renungkanlah. Karena di sanalah letak pesan kehidupan yang selalu menunggu untuk kita sadari.